Waduh, bukan gigitan semut biasa nih, tapi semut rangrang sang produsen kroto. Siapa sangka dari semut kecil bisa untung besar loh. Bagi sebagian orang memang cuma sarang semut, tapi buat para pencari kroto, ibarat emas hidup yang merayap di pohon-pohon hutan. Kalau lagi beruntung, pencari kroto bisa menghasilkan Rp200.000 hingga Rp500.000 per hari, tergantung hasil panen dan harga pasar. Mendapatkan kroto atau telur semut rangrang bukanlah perkara mudah. Seperti Isra dan Zaki, pencari kroto asal Rangkas Bitung, Banten yang harus keliling kampung untuk mendapatkan kroto setiap hari. Di sepanjang jalan, mereka harus sering melihat ke atas pohon untuk menemukan gulungan tempat semut bersarang. Karena di sanalah tempat persembunyiannya. Peralatan yang digunakan tidaklah sulit, hanya membutuhkan tongkat panjang yang ujungnya dikasih parang. Nekatnya mereka tanpa menggunakan alat pelindung karena sudah kebal dengan gigitan. Berbeda saat masih jadi pemula, sarung tangan dan penutup kepala wajib digunakan. Kang, tapi gimana caranya pas kita ngambil kroto, kita nggak kena gigit semut rangrangnya tuh gimana caranya? Supaya buat mengatasi itu gimana? Ya ada, sebagian ada yang pakai tepung, ada yang pakai oles, obat oles itu. Kalau saya alami aja, nggak pernah pakai alat yang itu. Cuman sama aja, masih tetap aja ngigit gitu. Ya berarti harus tahan kena gigit. Ya itulah risikonya. Waktu yang tepat untuk mencari kroto adalah pagi atau sore hari saat semut tidak terlalu aktif menyerang. Saat hujan harus dihindari karena si semut bakal agresif dan sarang sulit dijangkau. Akang, kalau Akang sendiri nih kayak gimana caranya ngebedain atau gimana cara ngeliat krotonya? Ya kita kan mudah aja, kalau yang ada krotonya itu yang gumpel gitu lah, semacam apa lah, gumpelan. Pokoknya yang gumpel aja, yang dibungkus ramat yang putih itu udah pasti itu sarang kroto itu kalau di sawitan. Kroto di pohon sawit memang jauh lebih bagus, tapi di sisi lain posisi pelepah tinggi dan sulit dijangkau, sehingga butuh tanpa alat bantu yang panjang. Kita kan sekarang lagi di sawit nih ya. Apa bedanya kroto yang di sawit, di pohon sawit, sama di pohon-pohon biasanya? Kalau yang di pohon itu agak merah-merah gitulah. Kalau yang di sawit itu bagi saya lebih bersih, dia lebih putih. Beda kalau yang dari pohon itu. Lebih bagus. Bagus ya, lah gitu. Ibaratnya walaupun enggak nomor 1, nomor 2 lah gitu. Perlu trik khusus agar sukses mendapat hasil yang diinginkan. Setelah pelepas sawit jatuh, harus secepatnya dimasukkan ke dalam plastik. Karena saat itulah waktunya bagi para pencari kroto bergelut dengan gigitan semut rangrang. Kudu ekstra hati-hati nih, karena semut rangrang terkenal galak dan gigitannya bisa bikin kulit melepuh. Kang, setelah habis dipanen nih, kita nunggu berapa lama lagi Kang supaya dia bisa ngumpul lagi? 15 hari sampai 20 hari deh itu. 15 hari sampai? Iya, baru bisa diambil lagi. Oh gitu. Ya. Terus buat ngebedain kroto yang baik sama yang buruknya, sama yang jeleknya itu kayak gimana? Ya dia tuh kalau yang masih kayak gitu nah kan ya, itu masih banyak induknya di luar, itu masih belum netas dia itu. Masih telurnya masih ngegumpal. Kalau udah nggak kayak gitu, nggak ngegumpal kayak gitu induknya, itu udah netas dia. Titik lain untuk mencari kroto bisa juga di hutan. Biasanya sarang semut rangrang ada di pohon mangga, nangka, jambu, rambutan, dan pohon lainnya. Ciri khas sarang bisa dilihat dari daun-daun yang menggumpal dan saling dijahit seperti bola besar. Semut rangrang menyukai jenis pohon dengan daun yang lebar dan lentur, lokasi yang tinggi dan teduh, minim dari gangguan manusia, serta hewan lain. Salah satu kelebihan mengambil kroto di hutan adalah jarak pengambilannya yang tidak terlalu tinggi. Yang mana, Kang? Itu, yang itu, ini, yang itu kan banyak. Yang ini juga bukan? Iya, itu sarangnya itu. Di atas masih banyak itu. Teknik pengambilan kroto berbeda dengan yang ada di pohon sawit. Isra menggunakan batang bambu yang ujungnya diberi wadah dari kain. Tapi sayangnya hasilnya lebih sedikit daripada kroto di pohon sawit karena tidak semua kroto bisa jatuh.
Ya kan kalau kayak yang di sawit tadi itu ya tumpah kalau jatuh. Iya, kan banyak ranting. Nggak bisa kayak di sawit itu. Kalau di sawit kan enak ngambilnya, cuman kita ngambil daunnya aja kayak tadi. Oh, kalau di sini nggak bisa ngambil daunnya. Iya, gitu. kalau di sini kan kalau kita ambil daunnya pasti nyangkut di ranting-ranting itu lah. Keuntungan dengan cara seperti ini bisa terhindar dari resiko gigitan semut rangrang. Para pemburu hanya mengambil kroto, bukan sarangnya ya, agar koloni tetap hidup dan bisa dipanen lagi. Mereka hafal betul peta pohon tempat semut rangrang biasa bersarang. Dalam sehari, Isra dan Zaki bisa menghasilkan kroto sebanyak 6 ons atau 600 gram. Sebelum diberikan pada pengepul, kroto dibersihkan dari semut rangrang karena si semut bisa membuat kroto menjadi cepat asam, lengket, basi, dan warnanya berubah menjadi kemerahan. Salah satu cara membersihkannya dengan menjemur kroto di bawah terik matahari. Setelah kroto bersih, barulah dijual pada pengepul. Harga jual saat ini Rp200.000 per kilogramnya. Kalau untuk cara penyimpanan kroto ini yang baik itu seperti apa, Bu? Ini dia ada masa basinya nggak? Basi sih enggak ya, paling kalau kelamaan tuh seminggu gitu. Nanti berubah warna kayak gimana ya? Kayak kering gitu. Kalau kering kayak gitu udah nggak bisa dijual? Ya bisa sih, cuma murah lagi gitu harganya. Ini ditaruh di dalam kulkas, Neng. Kalau nggak ditaruh di dalam kulkas ya kan nanti semut kecil itu pada kesini. Meski terlihat sederhana, pemburu kroto memang jadi pekerjaan yang sangat menguntungkan. Apalagi saat musim lomba burung, permintaan kroto melonjak tinggi. Kroto sangat populer di kalangan pecinta burung kicau karena kaya protein, lemak, dan nutrisi lainnya. Kroto dipercaya bisa meningkatkan stamina dan performa burung kicau. Itulah kenapa permintaan kroto di kalangan penghobi burung selalu tinggi. Dengan asupan kroto yang cukup, burung menjadi lebih aktif, berenergi, dan memiliki suara yang merdu. Tapi pemberian kroto yang berlebihan juga bisa membuat burung stres dan mengalami masalah pencernaan. Bapak biasanya tuh jenis burung apa aja yang makan kroto ini? Banyak sih, ada jalak suren, jalak putih, ada jalak pinyat, ada pleci, dan lain-lain banyak. Berarti ke mayoritas burung-burung ini juga makannya kroto ya? Ya kroto, pur, bisa. Terus mereka kalau makan kroto ini biasanya sehari sekali atau berapa kali? Kalau pemain burung sih biasanya kadang-kadang 3 hari sekali kasih krotonya. Nggak tiap hari. Kalau kroto itu kalau tiap hari panas. Menariknya, Indonesia adalah salah satu negara dengan konsumsi kroto terbesar di Asia karena kegemaran memelihara burung kicau. Para pencari kroto yang setiap hari menyusuri hutan, ladang, bahkan lereng gunung bukan hanya sedang berburu telur semut, mereka juga mempertahankan tradisi, menyambung hidup, dan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi mikro yang terus berdenyut.